Halo semuanya, kembali lagi bergabung bersama kami. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara membuat kuis di Flexible Learning UKSW. Langkah pertama, kita login dulu ke akun kita masing-masing. Oke. Nah, di sini lebih mudah kalau kita login menggunakan email Google, yaitu @uksw.edu. Jadi Ibu Bapak yang bisa kita gunakan adalah yang @uksw.edu. Kita pilih. Kemudian kita login seperti biasa. Dan kita pilih next. Ya, setelah berhasil, kita akan masuk di halaman awal dari Flexible Learning UKSW. Supaya lebih mudah, kita pilih di bagian atas kanan. Kemudian kita pilih dashboard dan pilih kelas yang akan Bapak Ibu pakai untuk membuat kuis. Nah, di sini misalkan saya memilih kelas matematika contoh 1. Nah, Bapak Ibu, kalau kelas Bapak Ibu itu belum terisi, biasanya nanti muncul tampilan seperti ini, topik 4, topik 5, topik 6, topik 7, topik 8, dan sebagainya. Nah, pada kelas saya ini kebetulan saya sudah mencoba untuk membuat kuis pertama, kuis kedua, dan kuis ketiga. Ya, kemudian kita sekarang ingin mencoba membuat kuis baru, yaitu membuat kuis yang keempat dalam kasus ini. Oke. Langkahnya adalah kita aktifkan dulu Turn Editing On. Kemudian kita pilih topik yang mana yang akan kita jadikan sebagai tempat kuis. Misalkan saya pilih topik 5, kita pilih Add Activity, tambahkan aktivitas. Kemudian kita pilih kuis. Oke. Kita tambahkan. Dan kita bisa mengatur nama dan kawan-kawannya. Yang pertama namanya dulu misalkan adalah kuis uji coba. Oke, deskripsinya silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian di bagian bawah di sini ada timing. Timing ini berisi pengaturan tentang waktu kuis tersebut. Nah, di bagian atas di sini kalau kita aktifkan menandakan bahwa kuis ini nanti bisa tersedia mulai 3 September 2020 pukul 21.53. Sebelum itu, para mahasiswa belum bisa membuka kuis tersebut. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah waktu kapan kuis tersebut ditutup. Jadi misalkan saya ubah menjadi 4 September 2020 pukul 21.53. Jadi setelah pukul 21.53 pada tanggal 4 September 2020, mahasiswa tidak akan bisa membuka kuis ini. Nah, di bagian bawah di sini ada pilihan tampilkan lebih banyak. Kalau kita klik, akan muncul pilihan time limit. Ini maksudnya adalah waktu yang kita berikan kepada mahasiswa untuk mengerjakan kuis. Misalkan waktu mengerjakannya adalah 15 menit. Berarti kita ganti dulu menjadi menit dan kita ubah menjadi 15. Berarti waktunya adalah 15 menit. Kemudian di bawahnya apa yang terjadi ketika waktunya sudah habis? Nah, di sini ada beberapa pilihan. Biasanya yang digunakan adalah yang paling atas, yaitu ketika waktunya sudah habis akan otomatis tersubmit atau terkumpul seperti itu. Oke, kalau sudah kita bisa pilih ke bawahnya grade. Nah, Ibu Bapak, di bagian grade ini kita bisa pilih menu yang ini. Berapa kali mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan kuis? Apakah hanya 1 kali atau unlimited
atau 5 kali atau berapa, kita bisa atur. Misalkan saya atur unlimited. Jadi mahasiswa boleh melakukan kuis ini sebanyak mungkin yang mereka mau. Lalu di bagian bawahnya di sini ada grading method. Artinya metode yang digunakan untuk penilaian seperti itu. Apakah nanti hasil rata-rata dari setiap percobaan yang mereka lakukan, atau percobaan pertama, percobaan terakhir, atau nilai yang tertinggi. Nah, biasanya saya menggunakan yang nilai tertinggi. Jadi mahasiswa boleh mencoba beberapa kali dan nilai tertinggi itulah yang akan digunakan. Oke, kalau sudah, kita bisa pilih save. Oke. Nah, Ibu Bapak, di sini sudah muncul kuis uji coba. Sekarang kalau kita coba klik, tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada penjelasan bahwa belum ada soal yang ditambahkan. Lalu, caranya bagaimana? Kita bisa pilih yang ini, edit quiz. Atau dari lambang gear ini juga bisa edit quiz. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan, ini adalah skor maksimum dari kuis ini. Misalkan adalah skor maksimumnya 100. Oke, saya ubah menjadi 100 dan kita save. Kemudian, shuffle di sini itu untuk mengacak pilihan jawaban biasanya. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, kita pilih yang ini, Ibu Bapak, add. Jadi di sini ada 3 pilihan. Pertanyaan baru dari question bank atau pertanyaan acak. Untuk video yang pertama ini, kita akan belajar yang paling atas, yaitu menambahkan pertanyaan baru. Setelah kita pilih, akan muncul beberapa pilihan jenis pertanyaan yang akan atau yang bisa kita gunakan. Saya memilih pilihan ganda, kemudian kita pilih add. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai membuat soal. Misalkan yang pertama adalah soal 1. Ini nama soalnya, kemudian pertanyaannya apa? Misalkan, berapakah nilai dari 2 ditambah 3? Kita tahu bahwa jawabannya adalah 5, kan gitu. Berarti kita bisa tuliskan jawabannya di sini 5. Karena 5 ini merupakan jawaban yang benar, maka kita bisa atau kita harus ganti di bagian grade menjadi 100%. Artinya 5 adalah jawaban yang benar. Sedangkan jawaban yang lain bisa kita atur sebagai jawaban yang salah. Caranya bagaimana? Pilih yang paling atas ini. Seperti ini, itu artinya jawaban salah. 7, 8, 9. Nah, Ibu Bapak, di sini kelihatan bahwa ada 5 pilihan jawaban yang bisa kita gunakan. Lebih baik kita pakai semua saja. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini, ini adalah pilihan tentang jawabannya nanti, apakah ditampilkan dengan menggunakan huruf kecil atau huruf kapital atau angka atau simbol yang lainnya, seperti itu. Kalau sudah, kita pilih save dan continue editing kalau ingin melakukan editing lebih lanjut, atau kita pilih save perubahan kalau kita sudah selesai. Nah, kita sudah punya 1 soal quiz. Coba kita tambahkan 1 soal lagi, Ibu Bapak. Langkahnya sama, kita pilih add, kemudian a new question. Kita pilih jenisnya, kemudian kita ketikkan nama pertanyaannya, soal 2. Kemudian pertanyaannya apa di sini? Tentukan nilai dari 7 dikurangi 3. Oke, 7 dikurangi 3 itu adalah 4. Misalkan jawaban yang pertama adalah 3, salah ya. Kemudian 4 itu benar, berarti 100%.
kemudian 5 itu salah, 6 salah, 7 juga salah, berarti di sini dibiarkan saja. Oke, ini artinya salah. Kalau sudah, kita pilih save. Nah, sekarang kita sudah punya 2 soal, Ibu Bapak. Oke, mari kita uji caranya. Kita pilih kuis uji coba. Dan kita bisa melakukan preview kuis. Oke, kita pilih start. Dan akan muncul pertanyaan yang sudah kita buat. Yang pertama, tentukan nilai dari 7 dikurangi 3. Nah, kenapa muncul yang ini dulu? Karena tadi kita pilih shuffle. Jadi ternyata tidak hanya membuat acak kunci jawabannya, pilihan jawabannya, tetapi urutan soalnya juga bisa acak juga seperti itu. Kemudian kita pilih misalkan 4, kemudian next. Kemudian berapakah nilai dari 2 ditambah 3? Misalkan adalah 6. Ya, pura-pura salah seperti itu, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, di sebelah kanan ini ada waktu yang tersisa. Jadi hitungannya adalah hitungan mundur. Jadi saat ini waktu yang tersisa untuk menjawab 2 soal tersebut adalah 14 menit. Kalau ingin kembali ke nomor 1, tinggal dipilih yang ini. Oke, kemudian kalau sudah, kita finish. Ya, kemudian submit all and finish. Submit all and finish. Baiklah, di sini kelihatan bahwa soal nomor 1 bernilai benar, jawabannya benar, dan yang nomor 2 jawabannya adalah salah. Seperti itu, Ibu Bapak, untuk membuat kuis untuk tipe kuis yang berikutnya menggunakan bank soal, dan yang ketiga tadi akan kami bahas pada video berikutnya. Terima kasih.